guys, selamat datang di channel saya Sinduman Manasa. Berbeda dengan video yang sudah pernah saya upload sebelumnya, seperti video pada saat saya mendalang, video saya saat membaca guritan, dan video saya saat bermain gameplay dari game Mobile Legends. Ya, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pernikahan adat Jawa, terutama adat Panggih yang ada di sekitar daerah saya dan adat Panggih yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Jawa. Sebelumnya saya menggunakan cara menulis naskah dan membaca di hadapan kalian karena saya tidak ingin video ini cut per cut supaya bisa bagus. Oke, masuk ke inti. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu upacara pernikahan dengan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa biasanya dilakukan dalam pernikahan masyarakat Jawa yang pada umumnya berbahasa Jawa dalam komunikasi sehari-hari, baik itu ngoko, kromo halus, kromo inggil, dan bahasa Jawa sebagainya. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Ini harus digarisbawahi, bukan tanpa alasan. Alasan mereka menggunakan adat Jawa daripada adat modern itu dikarenakan pada adat Jawa ini memiliki kandungan makna yang sangat tinggi pada setiap acara-acaranya. Seperti hal ini juga melestarikan kebudayaan Jawa agar tidak hilang oleh generasi selanjutnya. Dalam pernikahan adat Jawa juga memiliki beberapa rangkaian acara seperti upacara yang pertama itu upacara siraman yang biasa dilakukan sehari sebelum adat Panggih itu dilakukan. Lalu upacara Midodareni yang biasanya dilakukan pada malam hari sebelum adat Panggih itu dilakukan, dan adat Panggih itu sendiri. Pada adat Panggih ini adalah inti pada acara pernikahan adat Jawa. Gitu. Untuk dua hal yang sudah saya sebutkan pertama tadi seperti adat siraman dan Midodareni sudah jarang sekali ditemui atau sudah jarang sekali untuk dilakukan karena kedua adat ini, adat siraman dan adat Midodareni, menurut sebagian kalangan masyarakat terlalu bisa menaikkan dana anggaran dan memperlama waktu. Maka dari itu adat siraman dan adat Midodareni ini jarang dihilangkan dan tidak dipakai untuk menghemat dana dan untuk mempersingkat waktu acara pernikahan. Lalu masuk ke adat Panggih. Adat Panggih sendiri itu memiliki beberapa rangkaian upacara yang sudah saya sebutkan di awal tadi, karena upacara pernikahan adat Jawa itu memiliki beberapa rangkaian acara. Yang pertama dalam upacara adat Panggih itu adalah satu, balang gantal, kedua, pita antego, kedua yang ketiga adalah wijian, yang keempat sinduran, lalu 5 pangkon timbang, 6 tanam jeruk atau tandur jeruk, yang ketujuh kacar kucur dono kaya. Nah, itu. Yang 8 atau yang terakhir adalah dulangan. Apa itu 8 hal yang sudah saya sebutkan tadi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah balang gantal. Balang gantal adalah acara di mana yang dilakukan oleh kedua pengantin lelaki maupun dan pengantin perempuan yang secara bergantian melemparkan daun sirih atau daun suruh yang sudah diikatkan, lalu dilemparkan ke saling berlawanan, pengantin putri ke pengantin lelaki dan sebaliknya begitu. Lalu yang kedua adalah pidak antigo. Bisa pidak dalam bahasa Jawa itu artinya adalah menginjak, dan antigo itu bisa dalam bahasa Jawa adalah telur. Jadi untuk lebih singkatnya, pidak antigo adalah upacara untuk menginjak sebuah telur. Tapi yang lebih rincinya mengandung makna adalah sarana untuk
memohon kepada Tuhan atas keturunan yang diperoleh. Nah, itu adalah yang biasanya pita antiko itulah pengantin lelaki yang menginjak dan pengantin putri yang akan membasuh kaki yang sudah digunakan untuk menginjak. Nah, ini adalah kelanjutan dari acara itu yang disebut dengan wijian. Nah, lalu yang keempat adalah sinduran. Apa itu sinduran? Sinduran adalah upacara adat yang melibatkan pengantin berdua atau pengantin lelaki dan perempuan dan orang tua pengantin putri alias mertua dari pengantin lelaki. Orang tua yang menyelimuti pengantin berdua memboyong mereka ke pelaminan. Nah, seperti pada jika kalian menemui orang tua perempuan terutama ayah, dia akan membawa satu buah selendang dan dililitkan kepada kedua pengantin lelaki dan perempuan, dan sang ayah akan menuntunnya ke pelaminan. Itu yang sinduran. Lalu panggung timbang ini juga dilakukan oleh orang tua, yang tokoh utamanya adalah orang tua. Pada panggung timbang ini, ayah atau orang tua dari pengantin putri memangku kedua mempelai dengan posisi duduk, dan kedua mempelai adalah duduk di atas kaki dari orang tua pengantin putri itu sendiri. Lalu yang keenam adalah tanam jeru. Tanam jeru adalah prosesi yang melibatkan orang tua lagi, pengantin dan pengantin berdua. Jadi dua acara ini lebih tepatnya dilakukan oleh orang tua dari putri dan pengantin. Lalu lalu yang ketujuh adalah kaca kucur dono koyo. Prosesi ini adalah dilakukan oleh pengantin berdua, pengantin lelaki dan pengantin perempuan tentunya. Kegiatan ini biasanya kalau di sekitar saya seperti menyebarkan atau menghamburkan beras yang sudah diberi warna kuning, bisa disebut dengan beras kuning. Lalu di dalam itu dimasukkan juga uang recehan, bunga melati, dan lalu disebarkan beranggur. Lalu yang 8 yang terakhir adalah dulangan. Dulangan itu dalam bahasa Indonesia itu adalah suap, saling suap menyuap. Pengantin berdua bersuap-suapan secara gantian, suap-suapan. Lalu setelah itu setelah dulangan itu selesai, dilanjutkan dengan acara sungkem kepada orang tua dari pengantin lelaki dan orang tua dari pengantin perempuan. Itulah adat panggih yang biasanya kalian temui secara umum. Namun makin kesini rangkaian itu hanya dilakukan beberapa saja untuk mempersingkat waktu dan memperhemat dana, seperti yang sudah saya katakan di atas sebelumnya. Acara seperti tanam jeru, kacar kucur dono koyo, dan panggon timbang ini sudah jarang saya temui. Pada acara adat panggih biasanya langsung dilakukan balang gantal, lalu pita antiko, wijian, sinduran, lalu dulangan. Bahkan di beberapa daerah sekitar saya, acara panggih itu hanya dilakukan mulai dari sinduran dan langsung ke kaca kucur dono dan dulangan. Beberapa bagian di daerah saya juga sudah menghilangkan rangkaian acara seperti balang gantal, pita antiko, wijian, dan sinduran, panggung timbang juga. Karena ya itu untuk mempersingkat waktu saja, karena sekarang itu menghemat tenaga agar tidak capek, karena setelah acara panggih ini biasanya banyak sekali tamu yang ingin bersalaman atau mengucapkan selamat kepada kedua pengantin itu. Lalu yang sering saya temui di daerah sekitar saya ini tentang upacara adat panggih itu hanya yang pertama adalah serah-serahan temanten,
serah-serahan temanten perempuan, serah tinampi bahasa dalam upacara adat itu. Lalu palang kantal itu juga sudah pernah saya temui. Mita antigo atau mita telur, wician, sinduran, kacar kucur, tulangan itu masih sering saya temui di daerah sini. Tapi lebih banyak di daerah sini itu menggunakan rangkaian acara panggih yang simple, sangat simpel sekali, seperti setelah sesorahan temanten langsung akan dilakukan dengan balang kantal. Setelah balang kantal akan dilakukan kacar kucur donokoyo, lalu setelah itu dulangan, dan terakhir sungkeman kepada orang tua mempelai putri, ataupun sungkeman kepada orang tua mempelai lelaki. Mungkin itu perbedaan yang ada pada upacara adat panggih yang ada di daerah sekitar saya, dan upacara panggih yang pada umumnya ditemui dalam masyarakat Jawa melakukan adat pernikahan dengan adat Jawanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini guys. Terima kasih yang sudah mau mampir. See you next video. Bye bye.